ada yang lucunya, tapi ada yang seriusnya. Lucunya gini, kira-kira umur 20-an gue tuh pernah ikut karya penginjilan ke satu kota kecil di Sumatera Utara ya. Dan di situ kemudian kita bikin workshop. Nah, salah satu workshopnya itu banyak suster-suster, dan gue mulai ngajar pada waktu itu. Lalu waktu gue mulai ngajar, gue ngajar nari, gue ngajar gerak dan lagu untuk suster-suster. Wah, mereka happy pada waktu itu. Terus di tengah-tengah break itu gue ngomong sama mereka, wah, saya dulu tuh sebenarnya pengen jadi suster loh. Tapi suster itu bilang, aduh jangan deh ya, kamu jadi suster ya. Dia bilang gitu, nanti talenta kamu gak kepake. Terus gue mikir, ya juga ya. Gue mungkin talenta gue itu talenta yang memang keluar. Tapi sebenarnya kan suster-suster juga ada kan yang pelayanannya keluar. Akhirnya gue mulai explore. Gue explore mulai ke ordo-ordo yang memang keluar. Gue lihat karya pelayanan mereka, lalu kemudian kehidupan spiritualitas mereka. Gue ngelihat nggak ada yang cocok gitu. Gue kan spiritualitas gue dari mulai lahir baru ada spiritualitas karismatik gitu. Sedangkan ordo yang benar-benar karismatik pun buat gue juga nggak terlalu cocok gitu. Sehingga gue merasa kayaknya gue masuk biara enggak. Tapi gue tertarik, gue mau coba eksplor lagi, gue pergi ke biara dalam yang nggak keluar ya. Biara terapis. Dan gue suka dengan liturginya, lagu-lagunya gue suka. Tapi pada endingnya lagi, sebelum gue ngambil keputusan kaul kan gue juga pergi ke satu biara pertapaan pada waktu itu untuk mulai final discernment lah melihat itu. Dan gue mulai bertanya, kalau gue masuk di dalam dan gue tinggal berapa hari ya ikut ritme kegiatan ritual mereka, dan gue merasa gue suka dengan spiritualitas doa mereka, mazmur-mazmur yang nyalakan lain. Tapi kalau gue harus di dalam menjadi seorang biarawati di dalam, itu kayaknya nggak gue banget gitu. Karena sepanjang hidup gue, perjalanan gue adalah di luar, di tengah orang muda dengan segala improvisasi gua yang mungkin juga terbiasa, bukan orang yang terlalu sudah dibentuk formasinya seperti biarawati. Dengan usia yang saat ini kayaknya gua nggak akan bisa, dan mungkin gua nggak akan terlalu produktif juga gitu. Sehingga gue pikir ya selibat yang harus gua pilih dan buat gua merasa yang paling pas buat gue ya awam gitu, bukan religius. Satu hal gue waktu pas sebelum akhirnya gue ambil kaul kan gue retret pribadi waktu itu, pertanyaan gue mungkin lucu kali ya buat orang yang gue tanya. Gue nanya satu suster, dia bilang, suster gimana kalau misalnya nanti pas saya udah ambil keputusan selibat tiba-tiba saya jatuh cinta loh suster gitu. Itu sih sebenarnya suster, kalau itu gimana suster? Jawaban suster itu kasih gue insight gitu, kasih gue inspirasi. Dia bilang ini, Rika, orang jatuh cinta itu kan wajar. Bukan berarti setelah dia menjadi selibat lalu dia nggak bisa lagi jatuh cinta. Itu sangat manusiawi. Akhirnya pas jawaban itu iya, gue pikir ya, mungkin kalau gue ditanya apa tantangan yang paling besar, sebenarnya adalah sama juga sebenarnya dengan orang-orang yang udah menikah gitu. Bahwa gimana lu bisa dengan segala kemungkinan pilihan yang selalu ada, lu tetap bisa setia, lu tetap bisa bebas dalam pilihan panggilan lu, dan lu bisa berbuah gitu di dalam hidup, di dalam panggilan lu sebagai selibat. Sama juga dengan orang yang menikah. Orang yang menikah juga sebenarnya kan pernikahan juga sebuah perjanjian gitu ya, sebuah covenant gitu kan dengan Tuhan. Tapi gimana dia supaya bisa menjaga panggilan itu dan dia tetap bisa berbuah ataupun dia bisa produktif di situ. Jadi gue rasa kalau ditanya untuk 2 tahun ini sih gue nggak ada tantangan yang terlalu besar, malah lebih excited aja gitu. Gue pengen ngerjain project ini, gue pengen ngerjain project itu dengan sendiri, nggak ada tanggung jawab ngurus suami atau masak segala macam, nggak harus gitu. Gue bisa banyak hal sebenarnya yang bisa gue lakuin, dan gue punya mimpi-mimpi, gue pengen ini pengen itu. Sehingga kalau ditanya tantangan yang apakah yang berat, itu sih belum ada. Dan gue berharap sih ke depannya gue lebih bisa produktif lagi dan lebih bisa efektif. Karena seringkali gini,
karena berhubung gue selibat dan gue sendiri, tawaran untuk pelayanan itu kan banyak. Tapi dari begitu banyak, mungkin kalau dibilang tantangannya ini kali ya, dari begitu banyak tawaran pelayanan, gue harus memilih kan, memilih dari yang baik dan yang terbaik gitu. Kalau pelayanan, semua pelayanan baik kok gitu. Dan gue punya bisa aja kasih waktu gitu untuk semua pelayanan yang ditawarkan itu, tapi gue harus kan memilih yang terbaik. Apa sih yang sesuai dengan visi misi dalam hidup gue sendiri, yang kira-kira bisa membuat kedepannya akan berbuahnya lebih efektif. Nah itu mungkin tantangan buat gue saat ini lebih ke situ ya, lebih bagaimana memilih dari yang baik dengan yang terbaik ya, choosing the best from choosing the good from the best, itu sih. Yang pertama adalah jangan takut untuk gagal ya, karena hidup kita selalu ada resiko gitu. Bukan berarti orang yang sudah menikah pun lalu kemudian mereka nggak punya resiko bahwa ternyata mereka menikah dengan orang yang salah misalkan gitu kan. Tapi nggak apa-apa gitu. Sehingga kalau kamu belum memutuskan yakin pasti, explore aja gitu. Daripada kamu tidak membuat pilihan apapun gitu. Karena itu nggak akan membuat kamu mencapai kepenuhan gitu dalam hidup kamu. Kamu sebenarnya nggak berani keluar dari perahu dan mulai mengeluarkan kakimu seperti Petrus, kaki kamu itu untuk berjalan di atas air. Kemungkinan tenggelam ada nggak? Ada gitu. Tapi minimal dia satu-satunya murid yang pernah berjalan di atas air. Sehingga kalau buat saran dari aku, explore gitu. Kalau kamu merasa bahwa ada keinginan nih walaupun sedikit gitu ya untuk selibat, ya datang aja ke biara gitu, lihat cara hidup mereka. Kalau perlu nginep di situ, misalkan kalau kamu cuti ya ambil waktu cuti untuk di situ, nikmatin ritme di situ dan mulai discernment, dengerin gerak-gerik batin kamu, kira-kira cocok atau enggak sih ini buat saya gitu. Oke, misalkan ordo ini nggak cocok, kamu explore lagi ke ordo yang lain misalkan gitu. Lalu bergaul. Mungkin buat aku kenapa terlalu lama juga salah satunya karena aku nggak terekspos ada di dalam kelompok atau komunitas kalangan religius. Aku lebih banyak di awam sehingga buat aku cukup lama prosesnya. Tapi kalau buat kordisian mungkin bisa dipercepat dengan mengeksplor itu. Termasuk juga misalkan menikah. Kalau kita punya keluarga mungkin nggak keluarga yang happy, sehingga kita merasa aduh gue nggak mau punya keluarga kayak keluarga gue gitu, kerjaannya nyokap bokap berantem lulu. Coba bersahabat, explore dengan keluarga yang kita lihat cukup harmonis ya. Spend time dengan keluarga itu, kenal dengan keluarga itu, tinggal kalau perlu beberapa lama dengan keluarga itu, sehingga akan membantu discernment kita gitu. Dan akhirnya kita bisa masuk pada pilihan yang mana yang kita rasa ini panggilan hidup gue. Sehingga jangan takut untuk explore, jangan takut keluar dari perahu untuk berjalan di atas air, karena hidup akan selalu punya resiko.